Dean Flender, saya sebenarnya punya solusi, tapi itu cukup berbahaya. Tang San tiba-tiba mengajukan, suaranya menarik perhatian semua orang. Flender dengan marah berkata, kenapa kamu tidak bilang begitu tadi? Ada apa? Tang San berkata, apakah kamu masih ingat harta karun abadi kecantikan sutra aromatik yang saya gunakan 2 hari lalu untuk menekan kabut beracun? Sebagai ramuan harta karun abadi, itu dapat dianggap sebagai salah satu permata alam yang paling langka. Jika saya mengeksposnya ke lingkungan sekitar, hanya orangnya saja yang harus menarik perhatian makhluk roh yang kuat. Namun, dengan demikian, tidak mungkin bagiku untuk menebak makhluk macam apa yang bisa dibawanya. Sangat mungkin bahwa ia bisa memanggil makhluk roh dengan kualitas yang sangat tinggi itu kita tidak bisa berharap untuk mengalahkan. Lebih jauh lagi, kuantitas yang bisa dipanggilnya juga tidak akan rendah. Mendengar ini, Flender menyadari itu bukan karena Tang San sengaja menahan solusi lebih awal, tetapi karena solusi ini benar-benar terlalu berbahaya. Dalam skenario kasus terburuk, mungkin saja mereka bisa menghadapi kehancuran total. Meskipun Flender, Zhao Wuji, dan Liu Erlong semuanya peringkat 70+ guru roh, beberapa makhluk roh yang sangat kuat dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sama seperti kera raksasa Titan yang mereka temui di hutan besar Star Dou, keberadaan yang menakutkan yang bahkan seorang Douluo berjudul tidak berani memprovokasi dengan mudah. Xiao Gang, bagaimana menurutmu? Flender mengajukan pertanyaan itu kepada Grandmaster. Grandmaster merenung sejenak dan berkata, ide Little Sun belum tentu tidak bisa digunakan. Semuanya tergantung bagaimana kita mendekatinya. Little Sun, apakah kamu masih bisa menemukan sarang Dugubo? Mendengar pertanyaan Grandmaster, mata Tang San segera berbinar. Perkembangan pemikiran batinnya sangat mirip dengan Grandmaster sehingga meskipun Grandmaster belum mengungkapkan idenya, dia sudah mengerti. Tuan, Anda bermaksud menggunakan racun yang ditinggalkan si tua Freyak untuk melindungi kita? Grandmaster tersenyum tipis dan mengangguk. Saat ini semua orang masih bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pasangan guru dan murid ini. Tang San atas indikasi Grandmaster menjelaskan bahwa karena Sunset Forest ini menampung persembunyian pribadi Poison Douluo Dugubo, perimeter di dekat lokasi sumur es dan apiin yang dilindungi oleh formasi beracun Dugubo. Formasi racun itu berasal dari kemampuan racun Dogubo yang sangat kuat. Bahkan makhluk roh 10.000 tahun tidak akan berani melangkah melewati batas. Tentu saja, racun seperti itu tidak menantang Tang San. Bahkan jika Dugubo belum memberi mereka penawarnya, dia masih bisa dengan mudah menghasilkan penawarnya sendiri atau mengandalkan harta abadi kecantikan sutra aromatik untuk menekan racun. Dengan mengekspos harta karun abadi kecantikan sutra aromatik di luar formasi racun, mereka dapat menarik banyak makhluk roh dan jika setiap saat binatang menjadi terlalu kuat, mereka dapat mundur kembali ke perlindungan racun dan tidak lagi takut kewalahan. Ketika mereka ingin pergi, mereka cukup keluar dari Sunset Forest ke arah yang berbeda. Sekarang setelah mereka memiliki metode, semua orang segera berangkat ke sumur es dan apiin yang dibawa arahan Tang San. Sumur es dan apiin yang terletak di tengah Sunset Forest, berjarak sama dengan tepi hutan. Dan karena kelompok Akademi Shrek telah berada di dalam Sunset Forest selama beberapa waktu, mereka membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai batas luar formasi racun Dugubo. Tang San dengan ekspresi serius membagikan 2 pil kepada setiap orang. Racun orang aneh tua yang digunakan untuk perlindungan di sini sangat berbahaya. Meskipun itu akan mempengaruhi Master Roh ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan makhluk roh, jika energi roh Anda kurang dari 70 peringkat, 1 langkah di dalam tanah yang dilindungi dan kematian Anda akan terjadi. Yakinlah. Pertama minum salah satu pil, itu akan memastikan keamanan Anda untuk 1 hari. Besok pada saat yang sama minum pil kedua. Saya yakin 2 hari akan memberi kita cukup waktu. Selesai mengatakan ini, Tang San memulai persiapan. Dia pertama kali memasuki sumur es dan apiin yang sendirian dan mengambil beberapa lumpur subur dari tepian di mana kedua sisi sumur mengalir bersama. Setelah itu dia kembali dan menggali lubang di luar formasi racun dan menempatkan lumpur di dalamnya sebelum dengan hati-hati menanam harta karun abadi kecantikan sutra aromatik di atasnya. The Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure berbeda dari Xiao Wu's Yearning Heart Broken Red yang tidak akan pernah layu. Setelah ia meninggalkan Wishful 100 Treasure Purse, jika tidak menerima cukup nutrisi spiritual dari alam, ia perlahan akan layu. Untungnya, tanah dari sisi sumur es dan apiin yang memiliki energi yang cukup untuk memeliharanya. Kalau tidak, Tang San tidak akan pernah membiarkannya menyentuh tanah biasa. Setelah menyelesaikan penanaman sementara dari Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure, Tang San mengeluarkan botol gio kecil dari Wishful 100 Treasure Purse. Saat dia melepaskan sumbat dari botol, asap tebal asin mengalir keluar, segera memenuhi udara. Bahkan keharuman dari Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure tidak bisa menahan baunya yang mengerikan. Little Sun, benda apa itu?
Baunya membunuhku, Dai Mubai yang selalu menyukai kebersihan, langsung mengelak jauh saat menciumnya. Tang San tersenyum sedikit, dan berpikir, Bos Dai, bagaimana mungkin kamu tahu bahwa cairan dengan bau tak tertahankan ini disintesis oleh saya menggunakan lebih dari 10 jenis bahan berharga. Kelangkaannya hampir sebanding dengan Aromatic Silk Beauty Immortal Treasure. Dia dengan hati-hati memiringkan botol di atas Aromatic Silk Beauty Immortal Treasure, membiarkan setetes cairan hitam jatuh ke benang sari. Tang San kemudian dengan hati-hati menyegel kembali botol giok dan mengembalikannya ke dalam 100 Treasure Purse miliknya. Adegan luar biasa terungkap. Benang sari dari Aromatic Silk Beauty Immortal Treasure mulai memancarkan gas ungu yang kental. Wewangian yang awalnya lembut segera tumbuh lebih kuat. Aroma bunga tidak lagi terbatas pada area efeknya, melainkan mulai dengan cepat menembus udara sekitarnya dan sekitarnya. Bahkan Dai Mubai yang telah mengevakuasi daerah itu sebelumnya untuk menghindari bau busuk bisa merasakan udara wangi yang menggelitik hidungnya. Tang San menjelaskan kepada kelompoknya, obat yang saya gunakan pada Aromatic Silk Beauty Immortal Treasure akan memberi nutrisi padanya, menyebabkannya untuk sementara kehilangan efek penekan racunnya selama sekitar 2 jam. Namun, dalam waktu ini aromanya akan menyebar dengan cepat ke minimum 10 li. Ini seharusnya lebih dari cukup untuk menarik beberapa makhluk roh. Bagaimanapun, aroma itu milik salah satu harta surgawi yang sangat langka. Seharusnya tidak ada binatang buas yang tidak menyukainya. Anggota kelompok lainnya tidak bisa membantu tetapi kagum pada penerapan obat Tang San. Tentu saja mereka semua menghubungkan ini dengan setengah tahun yang dihabiskan Tang San untuk belajar di bawah Dugubo. Memelihara harta karun abadi kecantikan sutra aromatik dan menarik makhluk roh, bagi Tang San, ini bisa dianggap sebagai 2 burung dengan 1 batu. Saat aroma lembut itu perlahan memenuhi udara, pihak Akademi Shrek juga menjadi semakin waspada. 3 dengan kekuatan bertarung terlemah, Oscar, Ning Rongrong dan Grandmaster diposisikan paling dekat dengan Aromatic Silk Beauty Immortal Treasure. Sisanya ada di sekitar mereka, mengamati dengan cermat ke segala arah. Setelah selesai mempersiapkan harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, Tang San tidak segera bergabung dengan teman-temannya dalam mengamati sekeliling, melainkan berjalan mengelilingi bunga itu agak jauh. Aroma yang dihasilkan oleh flora ilahi sangat menarik bagi semua makhluk roh terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Untuk mencegah makhluk roh dengan tingkat kultivasi yang terlalu rendah untuk mengganggu mereka dan mengganggu perencanaan mereka, Tang San menyiapkan lapisan perlindungannya sendiri melalui racun. Formasi racunnya jelas tidak separah yang diciptakan oleh Dugubo, tapi seharusnya efektif dalam menyaring makhluk roh. Menurut perhitungan Tang San, makhluk roh yang memiliki budidaya kurang dari 2000 tahun seharusnya tidak dapat masuk dengan mudah. Binatang roh berbeda dari manusia, indera mereka jauh lebih tajam. Terutama terhadap bahaya seperti racun, penilaian mereka jarang salah. Begitu mereka menemukan bahwa racun itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, mereka tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan bantuan tanah yang terlindung racun ini, sekelompok orang di Akademi Shrek dapat menghemat banyak energi. Mereka hanya perlu memilih target di antara makhluk roh yang dibudidayakan dengan cukup. Panggung telah diatur, yang tersisa hanyalah memperketat formasi mereka dan menunggu. Meskipun metode berburu ini dapat dengan mudah menarik makhluk roh yang lebih kuat, itu sama berbahayanya. Apakah makhluk roh yang datang terlalu kuat atau terlalu lemah? Tidak ada yang akan memenuhi persyaratan Tang San dan yang lainnya. Akibatnya, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, keberuntungan memegang bagian tertentu. Daya tarik efek Aromatic Silk Beauty Immortal Treasure bahkan lebih besar dari yang diharapkan Tang San. Setelah mereka selesai menyiapkan, kurang dari secangkir teh waktu telah berlalu sebelum makhluk roh pertama muncul. Raungan gemuruh rendah dan bau tak sedap mencapai mereka, pepohonan di sebelah kiri mereka mulai bergoyang, seolah disapu angin kencang. Awan mengikuti naga dan angin mengikuti harimau. Ini harus menjadi makhluk roh dari keluarga harimau. Semuanya hati-hati. Grandmaster dengan tenang menyimpulkan. Saat Grandmaster selesai berbicara, seekor harimau yang cantik namun ganas menerobos semak-semak. Harimau itu ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan bulu hitam keruh. Satu-satunya pengecualian adalah karakter raja di dahinya yang bercorak putih. Panjang tubuhnya lebih dari 3 meter dan berdiri setinggi 1,50 meter bahu. Meski cukup besar, ia sangat gesit. Bahkan sebelum ada yang melihat dengan jelas pada binatang itu, dia sudah menerkam ke arah mereka. Pergerakannya seperti jejak bayang-bayang dan tujuannya tepatnya adalah harta karun abadi kecantikan sutra aromatik yang dilindungi di belakang semua orang. Mulailah pertempuran. Tang San meraung, dan tanpa menahan kekuatan roh apapun mengangkat lengannya, melepaskan pengekangan jaring laba-laba. Karena kekuatan rohnya meningkat,
Batasnya sekarang meningkat menjadi 4 pengekangan jaring laba-laba. Binatang buas dari penampilan luar mereka dapat dilihat bahwa pada umumnya mereka yang berkultivasi kurang dari 10.000 tahun akan bertambah besar ukurannya semakin mereka berkultivasi. Tetapi mereka yang telah melampaui 10.000 tahun malah akan mulai berkurang ukurannya semakin kuat mereka tumbuh. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, tetapi selain makhluk roh yang sangat kuat atau lemah kebanyakan mengikuti jalur perkembangan ini. Harimau hitam di depan mereka dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai salah satu yang telah dibudidayakan antara 3.000 hingga 5.000 tahun. Sangat cocok. Tang San tanpa ragu memilih bertarung daripada kabur. Lampu hijau melebar dalam sekejap. Terkadang memiliki kecepatan yang terlalu cepat tidak selalu baik, seperti kasus makhluk roh Phantom Tiger yang hanya memiliki aromatic seal beauty immortal treasure di matanya. Kecepatan dan kecakapan tempur Phantom Tiger yang mengerikan sangat terkenal, ia dapat dianggap sebagai salah satu makhluk roh terkuat. Itu juga sangat agresif dan tidak akan ragu untuk melawan siapapun yang berani menyusup ke wilayahnya sampai mati. Karena kecepatannya tak tertandingi, bahkan makhluk roh lain yang telah mencapai tahun kultivasi yang sama, biasanya tidak akan berusaha untuk melawannya. Melihat Tang San melepaskan pengekangan jaring laba-laba di Phantom Tiger, tubuhnya berkedip aneh, dan Phantom Tiger yang semula satu tiba-tiba berubah menjadi 3. Yang di pengekangan jaring laba-laba memudar tak terlihat seperti Fata Morgana, sementara 2 lainnya maju lebih cepat. Kemampuan bawaan Phantom Tiger, Shadow Doppelganger. Dai Mubai meraung dalam-dalam, 4 cincin roh secara bersamaan berkedip dari bawah. Ketika Phantom Tiger muncul, tubuhnya sudah membengkak dengan cepat, dan sekarang menyaksikan Phantom Tiger berlari ke depan, dia berhadapan langsung dengannya tanpa ragu sedikit pun. Sepasang cakar harimau menampar ke depan, dan dari mulutnya sebuah cahaya putih menyembur keluar, sudah melepaskan gelombang cahaya macan putih. Kekuatan roh meningkat secara substansial meningkatkan kekuatan kemampuan roh, dan tujuan Dai Mubai juga hanya untuk memblokir serangan Phantom Tiger. Dalam kilatan cahaya putih, Phantom Tiger lainnya menghilang. Tanpa ragu, target Dai Mubai juga hanyalah bayang-bayang. Ma Hongjun dan Xiao Wu naik secara bersamaan, mempersiapkan serangan kooperatif pada tubuh asli Phantom Tiger. Tubuh besar itu bersinar dengan cahaya hitam, sekali lagi memisahkan 2 siluet. Sekarang itu sudah di depan semua orang, 3 bentuk secara bersamaan mengisi di Aromatic Seal Beauty Immortal Treasure dari sudut yang berbeda. Dengan pelajaran sebelumnya, saat ini tidak ada yang benar-benar tahu bentuk mana yang sebenarnya adalah Phantom Tiger yang asli. Pada saat ini, cahaya ungu keemasan melintas dari mata Tang San, tatapannya menyapu, sudah berteriak, yang kiri itu nyata. Hati-hati, Zhu Qing. Di bawah tatapan mata setan ungu tidak ada tempat bagi Phantom Tiger untuk bersembunyi. Meskipun mata Tang San masih tidak bisa disebut mata tajam, setelah mencapai tahap benih sesawi, matanya bahkan dapat membedakan perbedaan atribut energi, dan secara alami dapat membedakan fluktuasi aura di sekitar 3 macan hantu. Saat ini, satu-satunya yang menghadapi tubuh asli adalah Zhu Qing, dan di belakangnya ada Ning Rongrong dan Oscar. Phantom Tiger ini tidak diragukan lagi pintar, memilih arah terlemah untuk menyerang. Flander, Liu Erlong dan Zhao Wuji semuanya sudah menunggu aksi dengan kekuatan mereka yang tersimpan. Jika Shrek Seven Devils tidak mampu menahan serangan dari Phantom Tiger ini, mereka akan segera bertindak. 7 iblis Shrek telah bekerja sama begitu lama sehingga pemahaman diam-diam di antara mereka sudah lama mencapai batas tertentu. Melihat Zhu Qing dalam bahaya, cahaya ungu keemasan di mata Tang San tiba-tiba meningkat, semua orang melihat kilatan cahaya yang menyilaukan. Phantom Tiger itu mendesis tajam, dan momentum ke depannya segera melambat, dan bahkan 2 lainnya menghilang seperti asap. Zhu Qing sangat jelas memahami bahwa tidak ada ruang untuk mengelak di belakangnya, dan maju daripada mundur, naik untuk memenuhi tuntutan Phantom Tiger. Itu juga sekarang ketika 3 aliran kehangatan memasuki tubuhnya dari belakang, kekuatan, kelincahan serta kekuatan roh secara bersamaan meningkat secara substansial, segera membiarkan kondisinya melampaui puncaknya. Hell Rush Stab dilepaskan, tubuh halus Zhu Qing langsung mengenai Phantom Tiger, bila tajam di ujung jarinya dengan kejam melayang ke tenggorokan Phantom Tiger, meninggalkan beberapa luka dalam. Rasa sakit membangunkan Phantom Tiger dari serangan mental Tang San, dan dengan raungan sengit, cahaya hitam keluar dari seluruh tubuhnya dan itu terdistorsi, bergeser ke samping secara tak terbayangkan, hanya menghindar dari tindak lanjut Zhu Qing Hell Hundred Claws. Namun, penghambat momen singkat ini sudah cukup. Sosok tinggi Dai Mubai sudah menyerbu dari samping. Garis-garis harimau di seluruh bentuknya yang sombong semuanya berubah menjadi keemasan, dan menggeram, cahaya keemasan meledak. Dengan tubuhnya sebagai pusat,
Bola cahaya emas berukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada Phantom Tiger, berbondong-bondong ke arahnya. Tepatnya kemampuan roh keempat yang diperoleh Dai Mubai belum lama ini, hujan meteor macan putih. Dalam hal kekuatan serangan meledak, mungkin kemampuan roh keempat dari Dai Mubai ini tidak bisa dibandingkan dengan serangan langit Phoenix Cry dari Fatih, tapi fitur terhebatnya adalah ia bisa mengunci lawan. Setelah target terkunci, semua meteor macan putih yang terbentuk dari kekuatan roh akan diluncurkan sebagai tembakan terkonsentrasi. Seluruh kekuatan serangan bisa terkonsentrasi pada satu lawan, dan mereka juga bisa menyebar untuk menyerang banyak lawan. Kekuatan serangan yang terkandung oleh setiap bola sama dengan 1/10 dari kekuatan roh Dai Mubai, yang menunjukkan betapa kuatnya potensi pertumbuhan yang diberikan cincin roh ini padanya. Dia bisa meluncurkan lebih dari 100 meteor. Jika Phantom Tiger tidak menderita serangan mental Tangsan, dia masih bisa menggunakan kemampuan doppelgangernya sebanyak mungkin untuk serangan Dai Mubai. Tetapi saat ini pikirannya terluka oleh mata setan ungu, dan untuk sementara tidak dapat digunakan sepenuhnya. Serupa. Tak berdaya, ia hanya bisa menahan serangan Dai Mubai dengan tubuhnya sendiri. Cahaya hitam menyala dan berubah menjadi penutup cahaya hitam yang menyelimuti Phantom Tiger. Setiap meteor macan putih yang membombardirnya akan meletus dalam ledakan keras, dan ledakan terkonsentrasi bergema terus-menerus, cincin demi cincin riak emas meletus di atas cahaya hitam itu. Phantom Tiger meringkuk tubuhnya sebanyak mungkin, membuat area yang mengalami serangan lebih kecil untuk meningkatkan pertahanannya. Kerja sama Shrek Seven Devils begitu implisit, tangan Ning Rongrong mendukung pagoda ubin 9 harta karun, sudah melepaskan 3 kemampuan rohnya pada 5 orang yang bertanggung jawab untuk menyerang. Selain penguatan kekuatan dan kecepatan, kemampuan roh ketiganya, juga kemampuan roh 1000 tahun, secara langsung memperkuat kekuatan roh. Dengan kata lain, saat ini kekuatan roh efektif Tangsan dan yang lainnya 140% dari biasanya. Efek Seven Treasure Glazeti Le Pagoda sebagai roh pendukung pertama menjadi semakin jelas saat kekuatan Ning Rongrong tumbuh. Tentu saja, sebagai hasil dari peningkatan efek kemampuan roh, konsumsi kekuatan roh Ning Rongrong sendiri tidak diragukan lagi sangat besar. Memperkuat 3 aspek secara bersamaan, meskipun dia sudah memiliki kekuatan roh peringkat 40, dia bisa bertahan paling lama selama 10 menit. Ledakan dahsyat membuat tanah berubah, Phantom Tiger seperti serigala yang marah di perahu kecil, terus-menerus diguncang oleh guncangan. Tapi itu memang kuat, di bawah serangan semacam ini sebenarnya masih tidak runtuh. Ketika hujan meteor macan putih akhirnya berakhir, seketika semua ledakan selesai, tiba-tiba tubuh meringkuk Phantom Tiger langsung terbuka. Segera diikuti oleh kilatan cahaya hitam dan bayangan besar yang meledak dari dalam tubuhnya, langsung menuju Juzhu King. Cahaya dan bayangan hitam itu tiba-tiba terkondensasi di udara menjadi bentuk yang identik dengan Phantom Tiger, bahkan dengan ukuran yang sama. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat udara mengeluarkan desisan tajam yang menusuk telinga, seolah terpotong oleh cahaya hitam itu. 5 Shrek Seven Devils yang bertanggung jawab atas serangan sekarang mengepung Phantom Tiger, tetapi gerakannya benar-benar terlalu cepat, dan tidak ada yang menyangka bahwa setelah tadi mengalami pemboman White Tiger Meteor Shower dan dengan darah mengalir dari hidung dan mulutnya, itu masih bisa dengan cepat mengeluarkan serangan habis-habisan. Bahkan tidak ada cukup waktu bagi Tangsan untuk melepaskan rumput perak biru untuk menyelamatkan Juzhu King. Serangan habis-habisan monster roh lebih dari 3000 tahun itu menakutkan, kemampuan serangan Phantom Tiger tidak bisa kurang dari Pink Queen. Alasan memilih untuk menyerang Juzhu King adalah karena di belakangnya adalah cara terdekat ke harta karun abadi kecantikan sutra aromatik. Selama itu bisa keluar dari situasi ini, itu tidak hanya bisa mengambil aromatic seal beauty immortal treasure, tetapi juga berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, Phantom Tiger ini masih meremehkan kekuatan dan tekad Juzhu King. Menghadapi serangan cahaya dan bayangan hitam ini, Juzhu King tidak mengelak atau melarikan diri, cincin roh ketiganya berkedip dengan cahaya ungu, kedua tangan seperti kilat melipat di atas kepalanya. Bilah cakar dari 5 jari di masing-masing tangan menyatu dengan kecepatan yang mencengangkan, menjadi bilah tajam sepanjang 1 chi. Cahaya hitam juga keluar dari dalam Juzhu King, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi bagian dari pedang tajam itu, mengayunkan kedua tangan ke bawah untuk menemui cahaya hitam yang dilepaskan dari Phantom Tiger. Ini adalah kemampuan cincin roh 1000 tahun yang diperoleh Juzhu King setelah mencapai peringkat ke-30, pemenggalan neraka. Suara robek yang sama menusuk telinga bergema, di kedua sisi pemenggalan neraka, udara terdistorsi seperti air yang beriak, jelas terbelah. Pedang cahaya hitam itu hanya memadat dalam garis lurus, dan tepat saat pedang itu menghantamnya, pedang itu membombardir bayangan transformasi Phantom Tiger itu. Dengan bantuan pagoda ubin kaca 9 harta karun Ning Rongrong, serangan ini bisa dikatakan sebagai serangan terkuat Juzhu King saat ini. Tidak ada suara benturan,
Hanya suara sakit gigi yang menyebabkan suara gerinda. Di udara, bayangan macan pantom berhenti sebelum serangan tajam pemenggalan neraka itu, dan saat pemenggalan neraka menghantamnya, bayangan itu terpotong menjadi dua. Tapi, ini hanya kemampuan roh ketiga, sementara serangan bayangan ini bisa dikatakan sebagai serangan habis-habisan Phantom Tiger. Tubuhnya sudah mendekati ke belakang. Kekuatan pemenggalan neraka pada akhirnya masih ditangkal oleh energi Phantom Tiger yang jauh lebih unggul. Mungkin itu karena dihentikan. Setelah bayangan hitam itu berhenti, segera menggunakan kecepatan yang lebih tinggi untuk menyerang Juzhu King. Dan momen ini tepat setelah Juzhu King baru saja melepaskan serangan kekuatan penuhnya, titik berbahaya ketika kekuatan baru belum lahir. Siluet besar seperti perisai bergerak di depan Juzhu King, dan tanpa gembar-gembor muncul di kepala dengan telapak tangan harimau berbulu putih. Dengan ledakan keras, siluet besar itu bergoyang sekali, tapi masih tidak setuju untuk mundur satu langkah pun. Justru mata jahat harimau putih Dai Mubai. Meskipun pemenggalan neraka Juzhu King tidak dapat sepenuhnya memotong serangan Phantom Tiger, dia masih bisa bertarung untuk waktu. Begitu dia menemukan bahaya yang dilarikan Dai Mubai, tepat pada waktunya untuk melindungi Juzhu King. Menggunakan kekuatan roh tirani untuk melindunginya dari serangan yang tersisa. Meskipun gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya, Dai Mubai segera menunjukkan sisi sombongnya. Dihadapkan dengan serangan Phantom Tiger, yang memadatkan kekuatan roh, dia melepaskan White Tiger Body Barrier, dengan kaku memblokir serangan Phantom Tiger. White Tiger bertabrakan dengan Phantom Tiger, geraman teredam dan desisan tajam bergema secara bersamaan. Dai Mubai terhuyung mundur sebelum berbalik, tapi Phantom Tiger itu juga dikirim terbang olehnya. Sosok ramping diam-diam muncul di belakang Phantom Tiger, sepasang paha ramping yang lurus sempurna melingkar di lehernya, pinggang busur meluncurkan, Xiao Wu menyelesaikan musim panas ke belakang yang anggun di udara, dan di bawah kekuatan yang kuat dari bau-bau The Phantom Tiger. Tubuh yang panjangnya lebih dari 3 meter terlempar langsung ke udara, dan terhempas kembali ke tanah. Terjadi ledakan yang intens. Dalam sekejap mata, Phantom Tiger tertegun. Kilatan cahaya merah, tubuh montok Ma Hongjun sudah lama menunggu di mana Phantom Tiger jatuh, dan saat kaki panjang Xiao Wu melepaskannya, tangan kanannya juga dengan akurat menghantam tanah. Dia dan Phantom Tiger benar-benar diselimuti oleh udara yang terdistorsi. Teriakan burung phoenix yang bergema sekali lagi bergema di Sunset Forest, dan bersama dengan burung api yang sangat besar melonjak, dan Phantom Tiger yang besar bahkan tidak lagi merintih. Dari Juzhu King menghentikan Phantom Tiger dengan pemenggalan neraka, hingga Dai Mubai secara tirani memblokirnya dari depan dan membuatnya terbang, soft skill udara Xiao Wu terhubung ke tangan kanan Ma Hongjun membatasinya dengan Phoenix Cry Sky Strike. Semua ini mengalir sebagai mulus seperti air mengalir dan awan bergerak. Hong, tubuh Phantom Tiger yang diselimuti api jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan jika ingin merangkak, itu tidak akan berhasil. Api Phoenix merah panas terus-menerus mengikis tubuhnya. Berturut-turut menahan hujan meteor macan putih Dai Mubai dan serangan langit menangis Phoenix Ma Hongjun. Meskipun Phantom Tiger ini beberapa kali lebih kuat dari Ratu Merah Muda, pada akhirnya ia masih menderita luka yang mengancam nyawa. Zhu King, lakukan itu. Suara tenang Tang San segera bergema. Juzhu King bergerak di sekitar Dai Mubai, berubah menjadi serangkaian bayangan yang tidak lengkap, dan saat Phantom Tiger menarik napas terakhirnya, dia mengandalkan Hell Rush Stab untuk membuat serangan terakhir, cakar tangan kanannya menusuk ke mata kiri Phantom Tiger. Mencapai otaknya, mengakhiri hidupnya. Ma Hongjun membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas, menarik api Phoenix di Phantom Tiger dan mencemari lengan Juzhu King, menempatkan periode yang memuaskan untuk adegan pembunuhan yang sempurna kali ini. Tetapi pada saat ini, suara Grandmaster yang agak tidak sabar tiba-tiba mencapai mereka. Little Sun, cepat ambil kembali harta karun abadi kecantikan sutra aromatikmu. Sekarang Shrek Seven Devils memperhatikan, di sisi mereka telah berurusan dengan Phantom Tiger, tetapi di sisi lain, Zhao Wuji, Flander dan Liu Erlong semuanya sudah bertarung. Mereka tidak tahu kapan, tetapi selama pertarungan 7 makhluk roh yang sangat berbeda telah muncul, dalam proses mengepung trio Flander. Jika bukan karena kekuatan ketiganya yang luar biasa, bahkan jika salah satunya lolos dari mereka, itu tidak akan mudah bagi Shrek Seven Devils untuk menanganinya. Awalnya, ketika Phantom Tiger muncul dan menarik serangan Shrek Seven Devils, satu demi satu 7 makhluk roh tiba. 7 dari Tang San bisa mengatasi satu monster 5.000 tahun atau lebih, tetapi jika ada yang lain, mereka mungkin memakan korban. Flander, Liu Erlong dan Zhao Wuji segera pergi menemui mereka, membantu mereka memblokir serangan makhluk roh selanjutnya. Setelah ini jumlah makhluk roh tumbuh semakin besar, yang satu lebih kuat dari yang lain.
Jika terus seperti ini, bahkan mungkin mereka tidak akan bisa menahannya. Oleh karena itu, Grandmaster menyuruh Tang San dengan cepat mengambil target dari makhluk roh ini. Hanya dengan pandangan sekilas, Tang San sudah memahami keadaan pertempuran, dan tanpa ragu sedikit pun berkata kepada Dai Mubai, "Mubai, Anda membawa mayat Phantom Tiger dan Zhu King ke dalam formasi racun terlebih dahulu. Biarkan dia menyerap cincin roh. Kalian semua mengikuti saya." Dai Mubai terlihat bingung sesaat, tapi hanya sedikit ragu-ragu. Dia secara alami memiliki kepercayaan pada Tang San dan hanya tersenyum kecut di dalam. Karakter Zhu King tidak terlalu bagus untuk memulai. Dan ketika lebih jauh menyerap roh tipe harimau ini, bagaimana mungkin dia tidak menjadi lebih seperti harimau betina? Namun jiwanya juga tipe kucing. Dan Phantom Tiger ini unggul dalam kecepatan. Sepertinya itu juga cocok. Bersama dengan Dai Mubai dan Zhu King pertama kali melangkah ke formasi racun, Tang San mengambil berbagai sosis yang diserahkan Oscar. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan sosis pemulihan, mereka segera berkumpul menuju trio Flender. Kekuatan. Ini adalah kekuatan. Menyaksikan pertarungan trio Flender, Shrek Seven Devils tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Flender, Liu Erlong dan Zhao Wuji adalah 3 kekuatan spirit sage di peringkat ke-70. Saat ini ketiganya tidak berkoordinasi sama sekali, hanya bertarung dalam pertempuran mereka sendiri, tetapi bertahan dari serangan ke-7 makhluk roh itu tanpa membiarkan mereka mengambil satu langkah melewati garis. Alasan mereka tidak bekerja sama bukanlah karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka tidak mau. Kekuatan kemampuan roh ketiganya terlalu besar, dan jika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka malah akan menyebabkan gangguan, membuat mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pada saat seperti itu, Ning Rongrong menunjukkan efek dari roh pagoda ubin 9 harta karun yang diwarisi. Ketika Phantom Tiger dikalahkan, dia sudah berhenti membantu Tang San dan yang lainnya. Saat ini, 3 lingkaran cahaya di pagoda ubin 9 harta karun berkedip sekali lagi, menjadi 3 garis cahaya yang secara bersamaan mengalir ke trio Flender. Semakin kuat Master Jiwa, semakin besar efek dukungan dari 7 harta karun genteng pagoda. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua Shrek Seven Devils. Karena dukungannya meningkat beberapa persen, semakin tinggi nilai dasarnya, semakin kuat efek peningkatannya. Tetapi ketika benar-benar digunakan dalam pertempuran, efek mengerikan langit dan bumi yang membalikan itu masih mengejutkan Tang San dan yang lainnya. Cahaya di sekitar trio Flender secara bersamaan naik tajam, dan 7 makhluk roh yang sebelumnya terus-menerus menyerang mereka terpaksa mundur secara bersamaan. Sayangnya, dukungan Ning Rongrong juga hanya bisa berlanjut dalam beberapa napas pendek. Ini masih pertama kalinya dia mendukung Spirit Masters dengan kekuatan roh yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Perasaan itu berbeda seperti hitam dan putih dibandingkan dengan mendukung Shrek Seven Devils. Hanya dalam beberapa detik dia bisa merasakan kekuatan rohnya terkuras habis, seluruh tubuhnya tidak sehat. Mundur ke dalam formasi racun. Flender berteriak. Dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini, karena dia melihat lebih dari 10 makhluk roh lebih bergegas keluar dari hutan, target mereka ada di pihak mereka. Keharuman aromatik Seal Beauty Immortal Treasure itu pekat dan bertahan lama tanpa hamburan. Meski saat ini sudah ditarik oleh Tang San ke dalam 100 Treasure Purse, aromanya masih ada. Binatang roh yang datang kemudian tiba-tiba memiliki banyak yang melebihi level 10.000 tahun. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Flender dan yang lainnya. Shrek Seven Devils dan Grandmaster dengan cepat mundur ke formasi racun yang telah disiapkan Dugubo. Meskipun trio Flender telah kehilangan dukungan Ning Rongrong, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka masih bisa lari. Mungkin itu karena formasi racun telah ada di sini begitu lama, tetapi seperti yang diharapkan Tang San, ketika sekitar 20 makhluk roh mencapai tepinya, mereka segera berhenti, dan hanya bisa melakukan beberapa serangan jarak jauh. Sayangnya jangkauan mereka terbatas, dan Flender dan yang lainnya memblokir mereka beberapa kali karena pihak Akademi Shrek sudah bergerak dalam formasi racun yang tidak dapat mereka jangkau. Little Sun, harta abadi kecantikan sutra aromatik milikmu itu benar-benar terlalu efektif. Flender memandang dengan sedikit gentar pada semakin banyak makhluk roh di luar. Siapa bilang Sunset Forest tidak memiliki makhluk roh yang tangguh? Di antara 29 makhluk roh yang sudah berkumpul di luar, setidaknya ada 6 atau 7 yang kekuatannya melebihi 10.000 tahun. Bahkan kultivasi satu makhluk roh mendekati 30.000 tahun. Binatang roh lainnya juga berumur lebih dari 3.000 tahun. Bahkan Liu Erlong yang impulsif mengerti bahwa makhluk roh tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi, dan hanya bisa hindari. Tatapan Grandmaster beralih ke sisi di mana Zhu King sudah menyerap cincin roh, dan dengan senang hati berkata, setidaknya kami tidak menyia-nyiakan kekuatan kami.
Phantom Tiger itu cukup bagus, baik dalam kemampuan atau atribut, keduanya sangat cocok untuk Zhu King. Tang San sekarang terus-menerus mengamati makhluk roh di luar. Karena aroma aromatik Seal Beauty Immortal Treasure masih belum menyebar, saat ini makhluk roh masih mondar-mandir di luar formasi racun, sambil menyerap aroma yang tersisa di udara. Mereka melotot seperti harimau yang mengawasi mangsa di sisi mereka. Setidaknya sampai harumnya menyebar, mereka jelas tidak akan pergi. Tang San mengangkat lengan baju di lengan kanannya dan dengan cepat melepaskan cakar dewa terbang dan menyerahkannya ke Flander di samping. Flander bingung berkata, "Apa itu?" Tang San berkata, "Din, ada begitu banyak makhluk roh di luar, dan ada beberapa yang cocok untuk kita. Mereka tidak berani memasuki formasi racun, jadi kita perlu menarik mereka ke dalam untuk memburu mereka. Dengan kekuatanmu, Guru Zhao dan Guru Erlong, menarik mereka ke dalam seharusnya tidak menjadi masalah." Flander heran berkata, "Little Sun, kamu bercanda. Tidak bisakah kamu melihat berapa banyak makhluk roh di luar? Begitu kita keluar, kita pasti akan dikerumuni. Bahkan kami tidak bisa mundur dengan utuh. Benar-benar ada terlalu banyak makhluk roh di luar. Kekuatan ledakan instan yang bisa mereka hasilkan akan membuat pusing bahkan untuk judul Douluo." Tang San tersenyum sedikit, selalu berencana sebelumnya menunjuk ke cakar dewa terbang di tangannya. Berkata, "Itu sebabnya aku memberimu ini. Dengan itu Anda pada dasarnya tidak perlu pergi keluar. Mubai, Ao kecil, berikan cakar dewa terbangmu untuk digunakan Guru Xiao dan Guru Erlong." Mendengarkan Tang San, Flander langsung sangat penasaran. Nah, jadi kalian masih bisa pindah. Meskipun dia masih tidak mengerti apa yang Tang San ingin mereka lakukan, dia bisa melihat dari ekspresi Tang San bahwa dia sangat yakin. Dari saran pengaturan formasi racun, dia jelas telah merencanakan ke depan. Satu rencana demi rencana. Pikirannya bahkan lebih teliti daripada kebanyakan orang dewasa. Mungkinkah Gen Clear Sky Douluo sebagus ini? Tang San membantu trio yang penasaran itu memasang cakar dewa terbang di lengan kanan mereka, lalu memberi mereka penjelasan mendetail dalam penggunaannya.